Oke, kita semua tahu ya, punya ide startup itu emang bagian yang paling seru. Tapi, bagian yang benar-benar jadi penentu, justru apa yang terjadi setelah ide itu muncul. Nah, kali ini kita akan coba bedah intisari dari buku Julia Austin, After the Idea. Ini semacam panduan buat siapa aja yang nggak cuma pengen mulai, tapi juga pengen bertahan. Kita bakal fokus ke bagian tersulitnya, bukan nemuin ide, tapi gimana caranya membangun perusahaan yang tangguh. Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Di tengah-tengah semua kekacauan, Anda tiba-tiba berhenti sejenak dan nanya, ini emang normal ya sekacau ini? Atau cuma di tempat gue aja yang begini? Nah, pertanyaan dari seorang karyawan baru di Digital Ocean ini pas banget ngegambarin perasaan yang menghantui setiap startup. Kekacauan, ketidakpastian, keraguan. Dan jawabannya, ya, ini sangat-sangat normal. Dan ini dia poin utamanya. Kalau kekacauan itu udah jadi semacam bawaan lahir, maka ketangguhan, kemampuan buat bertahan dan bangkit lagi, itu adalah sebuah pilihan. Itu bukan sesuatu yang datang gitu aja loh, tapi ini adalah keputusan sadar untuk ngebangun fondasi yang kokoh, yang jauh lebih penting daripada sekedar punya produk yang keren. Filosofi soal membangun dengan sadar ini, ini bukan lahir dari seminar bisnis atau ruang rapat yang nyaman. Filosofi ini ditempa di dalam api. Sebuah pelajaran yang datang dari salah satu momen paling kelam dalam sejarah modern yang dialami langsung sama penulisnya. Coba kita mundur sedikit ke akhir tahun 90-an. Bayangin sebuah startup namanya Akamai. Pertumbuhannya kayak roket, bergerak secepat kilat. Dan di tengah kecepatan itu, ada mantra yang sering banget diucapin. Buat apa proses? Kita kan startup. Proses itu dianggap kayak belenggu yang cuma bakal ngelambatin inovasi. Kedengeran familiar ya? Bayangin deh suasananya. Udah larut malam, tanggal 10 September 2001. Papan tulis penuh sama coretan strategi. Salah satu pendiri Akamai, seorang jenius bernama Danny Lewin, masih di kantor. Dia lagi siap-siap, besok pagi dia punya penerbangan penting ke California buat sebuah pertemuan bisnis. Dan keesokan paginya, dunia berubah selamanya. Danny Lewin ada di penerbangan American Airlines 11, pesawat pertama yang menabrak menara World Trade Center. Seketika, Akamai kehilangan seorang visioner, pemimpin teknis, dan salah satu pendirinya di tengah krisis yang melumpuhkan seluruh dunia. Terus apa yang bikin Akamai nggak hancur lebur? Disinilah momen ahanya. Ternyata bukan karena teknologi canggih mereka. Julia Austin yang ada di sana waktu itu sadar. Akamai selamat karena dua hal yang, ironisnya, baru aja mulai mereka bangun. Budaya yang kuat dan proses operasional. Dua hal yang sebelumnya mereka anggap nggak begitu penting. Tragedi itu jadi titik baliknya. Dari sana lahirlah sebuah pemahaman yang fundamental. Sebuah perusahaan itu harus dibangun dengan sengaja dan penuh perhatian. Sama persis kayak kita membangun sebuah produk. Jadi apa sih sebenarnya artinya membangun dengan niat itu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Ini loh, penyesalan yang paling sering diucapin para founder kalau udah sukses. Andai aja dari dulu gue lebih mikirin cara kita kerja, bukan cuma apa yang kita buat. Emang gampang banget kejebak dalam euforia bikin produk, tapi membangun mesin di baliknya, itulah yang membedakan perusahaan yang bisa bertahan puluhan tahun dengan yang cuma numpang lewat aja. Jadi gimana caranya? Austin ngebaginya jadi 3 pilar utama. 3 area yang harus kita bangun dengan sengaja dari hari pertama. Pertama, produk, tapi dengan pendekatan yang beda. Kedua, orang, ini fondasi dari segalanya. Dan ketiga, operasi, perkat yang nyatuin semuanya. Yuk, kita bahas pilar pertama, produk. Begitu dengar kata ini, pikiran kita biasanya langsung ke coding, desain, atau bikin prototipe kan? Nah, disitulah letak kesalahan yang sering banget terjadi. Tahap pertama yang paling krusial dari pilar produk itu bukanlah membangun, tapi penemuan. Seni penemuan ini punya 3 langkah praktis. Pertama, lupain dulu deh target pasar yang luas. Coba pikirin, siapa satu orang spesifik yang pengen banget Anda bantu? Itulah persona Anda. Kedua, apa asumsi terbesar Anda soal masalah mereka? Tulis itu sebagai hipotesis. Dan ketiga, ini bagian terpenting. Uji asumsi itu dengan cara paling murah dan paling cepat yang bisa Anda pikirin. Butuh contoh eksperimen cepat? Coba deh metode Wizard of Oz. Misalnya nih, Anda mau bikin layanan AI canggih. Jangan langsung bikin AI-nya. Cukup bikin halaman webnya aja. Pas ada yang daftar dan pakai layanan Anda, di belakang layar, ya Anda dan tim Anda yang ngerjain semuanya manual. Klien dapat apa yang mereka mau, dan Anda belajar gila-gilaan soal kebutuhan asli mereka, tanpa nulis satu baris pun kode AI. Sekarang, pilar kedua, orang. Dan ini harus jelas banget ya, budaya perusahaan itu bukan soal meja pingpong atau snack gratis. Itu semua cuma fasilitas, cuma bonus. Budaya yang sebenarnya adalah gimana orang-orang di perusahaan Anda bersikap pas nggak ada yang ngawasin.
Itu ditentuin sama nilai-nilai yang beneran dijalanin, bukan yang cuma dipajang di dinding. Komitmen. Nah, itu kata kuncinya. Anggap aja budaya itu kata kerja, bukan kata benda. Ini adalah pekerjaan tanpa akhir buat mastiin setiap keputusan, dari siapa yang direkrut, gimana rapat dijalanin, sampai siapa yang dipromosiin, selalu sejalan sama nilai-nilai yang udah disepakati bareng. Ini butuh ketekunan yang luar biasa. Dan pilar terakhir, operasi. Kata ini sering dianggap ngebosenin, padahal inilah sistem saraf pusat perusahaan Anda. Kalau produk itu apa dan orang itu siapa, maka operasi adalah bagaimananya. Bagaimana kita semua kerja bareng secara efisien buat menciptakan dan nganterin nilai ke pelanggan. Tanpa operasi yang baik, tim terbaik dengan produk terbaik pun bakal saling tabrakan. Cara yang bagus banget buat ngebayanginnya adalah pakai analogi dua bangku berkaki tiga. Bangku pertama namanya bangku inovasi. Isinya ada engineering, produk, sama desain. Mereka lah yang nyiptain barangnya. Bangku kedua itu bangku pengiriman. Isinya ada produk, penjualan, dan dukungan. Mereka lah yang ngebawa produk itu ke pasar dan dengerin masukan. Perhatiin deh, produk ada di kedua bangku. Dia jadi jembatan vital. Kalau salah satu bangku ini goyah, seluruh perusahaan bisa jatuh. Oke, jadi setelah kita ngebahas soal produk, orang, dan operasi, apa nih benang merahnya? Ini semua ngebawa kita balik lagi ke tujuan awal. Ngebangun perusahaan yang nggak cuma bisa meluncur cepat, tapi juga bisa terbang jauh dan ngelewatin badai. Pada akhirnya, inilah yang jadi pembeda. Ide brilian itu bisa datang dari mana aja dan gampang ditiru. Tapi, kemampuan buat eksekusi dengan sengaja, buat ngebangun sebuah sistem yang isinya manusia dan proses yang bisa bertahan dari guncangan, itulah yang nyiptain perusahaan legendaris. Ide hebat itu ibarat percikan api, tapi eksekusi yang tangguh adalah bahan bakar yang bikin apinya terus menyala. Saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Di tengah-tengah ngejar pertumbuhan dan kesuksesan, coba deh berhenti sejenak dan tanya, apakah bisnis yang lagi saya bangun ini dirancang untuk bertahan? Apa fondasinya udah kokoh? Karena pada akhirnya, bukan badai yang akan mendefinisikan sebuah perusahaan, tapi seberapa baik ia membangun kapalnya jauh sebelum badai itu datang.